Saudaraku sekalian, itu ya, itu ada salah satu kalimat pendek ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Perjanjian Baru yang aslinya memakai bahasa Yunani. Demikian bunyinya, ini hanya sebagian kecil. Akolotese me. Akolotese artinya mengikut, derek. Me, aku, yang dimaksud aku adalah Tuhan Yesus. Jadi akolotese me itu derek Gusti Yesus, ikut Tuhan Yesus. Nah, saudaraku sekalian, kenapa kok saya ambil yang bahasa Yunaninya? Sebab bahasa Yunani mengikut itu ternyata banyak sekali. Yang paling banyak di dalam Perjanjian Baru, dalam Alkitab kita, itu adalah kata akolotese, artinya mengikut. Padahal dalam bahasa Yunani, di negeri Yunaninya itu sendiri, akolotese ini jarang dipakai. Dia pakai bahasa sehari-hari Mose. Mose me, artinya mengikut aku. Sama artinya dengan ini, akolotese me, artinya ikutlah aku. Tapi ada yang bahasa Yunani juga, yaitu Mose me, artinya mengikut aku. Tapi yang paling banyak, sekali lagi, yang paling banyak adalah akolotese. Apa bedanya antara akolotese, ikut, dengan Mose, artinya juga ikut? Bedanya demikian, akolotese itu mengikut tanpa syarat. Mengikut istilahnya pasrah bongkoan. Wes, derek Gusti Yesus tanpa syarat, yakin, pokoknya mengikut, entah dibawa kemana oleh Tuhan Yesus, ikut tanpa ngeyel, tanpa bertanya-tanya lagi, ikut Tuhan Yesus. Itu yang dinamakan akolotese, mengikut tanpa syarat. Sedangkan Mose artinya mengikut, tapi mengajukan persyaratan. Tuhan, aku mau ikut kamu loh Tuhan. Istilahnya, aku mau jadi orang Kristen loh Tuhan. Tapi aku harus kau berkati. Duitku banyak, hidupku mewah, aku baru mau ikut. Kalau tidak, ya aku tidak mau ikut. Ikut danyang-danyang di Gunung Lawu atau di Gunung Kawi sana juga bisa memberikan pesugihan. Nah, kalau aku ikut kamu, tidak kamu beri sugih, tidak kamu beri kejakiaan, kesuksesan. Buat apa aku ikut kamu Tuhan Yesus? Oleh karena itu, ikut yang seperti ini adalah ikut dengan mengajukan syarat. Sekali lagi, dalam Perjanjian Baru, kata mengikut yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu sendiri adalah akolotese, mengikut tanpa syarat. Tuhan Yesus meminta, ikutlah aku tanpa syarat. Sudah percaya, yakin. Bukan Mose. Mose artinya mengajukan syarat-syarat. Iman kita adalah iman yang tanpa syarat. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Untuk memberikan gambaran perbedaannya antara ikut yang tanpa syarat dengan ikut yang pakai syarat. Kita lanjutkan slide berikutnya. Itu ada gambar, banyak gambarnya ada di mana-mana. Ada Tuhan Yesus megang dua anak, ikut, anaknya ikut, derek Gusti Yesus. Tapi ada yang ikut, di belakangnya itu ada dua orang juga, tidak pegangan Tuhan Yesus. Ya dia ikut Tuhan Yesus. Tapi coba lihat arahnya, kepalanya, matanya, itu melihat ke kiri dan ke kanan. Itu mengikut, tapi ikutnya adalah ikut dengan bersyarat. Artinya, Tuhan Yesus aku ikut. Tapi kalau tempatnya bagus untuk bermain-main, tempatnya indah, tempatnya enak, adem, ayem, nah itu aku mau ikut.
Kalau ndak, aku pulang saja. Beda dengan anak yang dua yang dipegang oleh Tuhan Yesus ini. Dia ikut kemana Tuhan Yesus pergi. Tuhan Yesus ke kanan, mereka ikut ke kanan. Tuhan Yesus ke kiri, mereka ikut ke kiri. Tuhan Yesus naik gunung, ya mereka ikut naik gunung. Tangannya dipegang kok, mereka tidak bisa lari. Tapi beda dengan yang dua di belakang. Dia kalau sudah capek, ya dia berhenti. Tidak mau ikut lagi. Dia mempunyai pamrih. Dia mau mempunyai persyaratan. Saya ikut Tuhan Yesus. Tapi ya kalau senang ya saya ikut. Kalau tidak ada sakit penyakit saya ikut. Kalau tidak ada masalah, tidak ada susah saya ikut. Beda dengan yang ikut tanpa syarat. Saya sakit ya saya tetap ikut. Saya susah ya saya tetap ikut. Saya senang ya saya tetap ikut. Saya banyak duit ya saya tetap ikut. Saya sakitan, penyakitan, kena COVID, saya tetap ikut. Ini yang ikut tanpa syarat. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Anak-anaknya mengikuti dia tanpa syarat. Bukan anak-anaknya ikut dia punya pamrih, punya syarat. Bukan demikian. Tuhan Yesus menghendaki kita adalah mengikut jenis yang akolotese. Digambarkan ada anak yang ikut Tuhan Yesus, ada anak-anak yang mengikutnya tanggung-tanggung. Di atas dunia itu tidak bisa tanggung-tanggung. Kalau ikut Yesus ya harus ikut Yesus. Kalau memang tidak ikut ya jangan ikut. Ini salah satu persyaratan kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus. Jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung ikut Tuhan Yesus. Kalau ngeyel ya ngeyel sekalian. Masuk neraka ya masuk neraka sisan. Tapi kalau kita memang mau setia nderek Gusti Yesus, ikutlah tanpa syarat. Kita lanjutkan berikutnya. Di sini ada seorang yang berjalan. Di tengah jalan, jalannya itu ternyata ada simpang dua. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Cuma ada dua jalan. Satu belok kiri, satu belok kanan. Jalan yang belok kiri itu jalan mengikuti gambar iblis atau setan. Itu digambar oleh seniman Eropa pada abad ke-14. Itu dia gambarkan iblis itu seperti itu. Seperti kambing pakai tanduk. Kambing umumnya pakai tanduk ya saudara. Itu pakai tanduk. Gambaran setan itu seperti itu. Gambaran iblis itu seperti itu. Ada jalan ke kiri, yaitu jalan menuju ke tempat kambing bertanduk itu, atau iblis itu, atau setan itu. Yang satu lagi, jalan ke kanan. Ke kanan itu jalan mengikuti Tuhan Yesus. Ada dua jalan. Satu ke kiri, satu ke kanan. Satu mengikut iblis ke tempat kebinasaan di neraka. Yang ke kanan mengikut Tuhan Yesus, ikut masuk ke dalam kehidupan, kebahagiaan. Satu yang ke kiri itu ke neraka kekal, sedangkan satu ke kanan adalah mengikut Tuhan Yesus. Cuma ada dua jalan itu. Jalan yang menuju kepada kebinasaan atau jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Ada dua, tidak ada jalan yang tengah-tengah. Aku tak derek Gusti Yesus. Yen yang susah, aku pilih ganti jalan. Aku ikut yang tengah-tengah saja. Ke kiri ndak, ke kanan ndak. Ikut derek Gusti Yesus ndak, ikut setan pun juga ndak. Aku pilih yang di tengah-tengah saja. Golek enake, golek ayeme. Ndak ada itu saudara. Di atas dunia itu
Alkitab menunjukkan hanya ada dua jalan, yang menuju jalan kehidupan atau menuju kepada kebinasaan. Jalan yang menuju kehidupan, derek Gusti Yesus, ikut Gusti Yesus, ikut Tuhan Yesus tanpa syarat. Kalau tidak mau pakai syarat, ya itu berarti kita sedang melangkah, berjalan menuju kepada kebinasaan. Pilihan ada di tangan kita sendiri. Apakah kita mau jalan kehidupan atau jalan kematian? Sekali lagi, tidak ada jalan tengah-tengah. Jalan tengah-tengah, derek Gusti Yesus, ya. Derek setan iblis, ya. Nah, inilah yang banyak orang di dunia saya lihat, saya perhatikan. Mereka mengambil jalan yang tengah-tengah ini. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Tidak ikut Tuhan Yesus, tapi juga tidak ikut setan. Tidak bisa. Jalan cuma ada dua itu saja. Kalau kita tidak mau ikut Tuhan Yesus, ya berarti ikut iblis, ikut setan. Binasa di neraka yang kekal. Mau ikut Tuhan Yesus, akan hidup di surga. Itu sudah keadaan alam. Dan Alkitab, rahasia Alkitab, membuka rahasia ini. Hanya ada dua jalan. Jalan kehidupan yang kekal, atau jalan kebinasaan. Kita lanjutkan lagi. Nah, jalan yang ke kiri. Jalan yang menuju kepada jalannya iblis atau setan. Masuknya ada suatu tempat. Nanti kerajaan iblis, kerajaan neraka, kekal, penderitaan. Di sana tempatnya iblis itu di sana. Asal usulnya dari sana, tempatnya ya dari sana. Kalau ikut dia akan dibawanya ke neraka. Saya tidak bisa membayangkan neraka itu bentuknya bagaimana. Ini digambar oleh pelukis-pelukis abad ke-14 dulu. Nah, ini bayangkan neraka itu seperti ini baru pintu mau masuk nerakanya. Belum nerakanya, baru pintu mau masuk ke neraka itu sudah keadaannya seperti ini. Dibayangkan seperti itu. Apalagi kalau masuk. Begitu masuk pasti ngek gitu, terbakar oleh api neraka. Begitu penderitaan hebat di dalam neraka. Oleh karena itu saudaraku, jangan sekali-kali sampai kita masuk ke sana. Baru mau memasukinya, ini baru mau memasuki pintu gerbangnya ada di situ. Gerbang itu dibuka, terbuka akan terlihat panas api yang menyala-nyala, api yang penuh penderitaan. Itu kalau kita keliru mengikut jalannya iblis. Ada lagi jalan yang lain, yang ke kanan. Kita lanjutkan lagi, Mas. Kita lihat. Ini jalan yang menuju kepada kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini baru pintu mau masuk surganya itu saja. Belum surganya, baru pintu di depan pintu surga itu. Sudah keadaannya sudah indah sekali, elok sekali, nyaman sekali. Itu keindahan surga. Tidak bisa dibayangkan apa yang tidak pernah terlihat oleh mata kita, apa yang tidak pernah terdengar oleh telinga kita, apa yang tidak pernah tercium oleh penciuman kita, Tuhan sediakan bagi kita. Begitu eloknya, begitu indahnya kerajaan surga. Pada masa sekarang banyak orang yang tidak percaya lagi surga atau neraka. Dikatakan, kowe yen ngono uripmu masuk neraka. Dia mengatakan, apa neraka? Kamu berdosa. Apa dosa ki apa? Adus kloso dosa. Jadi kita lihat banyak orang yang tidak percaya. Dikatakan ada surga, itu pun juga tidak percaya. Tidak ada surga. Surga itu ya di dunia ini. Kalau kamu senang, banyak duit, senang-senang, melakukan dosa, bebas, itu surga. Mereka belum sampai, iman mereka belum sampai, pengetahuan mereka belum sampai mengakui adanya surga. Sederhana aja, ikut Tuhan Yesus, pasti masuk surga. Derek setan, derek iblis, pasti masuk neraka. Kita lanjutkan lagi, Mas, berikutnya. Sekarang kita lihat Alkitab kita. Kita akan baca dari Matius
Kita baca bersama-sama. Saudara silahkan bangkit berdiri. Yang bawa Alkitab bisa membacanya dalam Alkitab. Kalau tidak, bisa membacanya yang ada di sini. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Silahkan duduk saudaraku. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kata mengikut aku tadi yang kita ambil, akolotese me, itu mengikut aku. Diambilkan dari Alkitab Matius. Banyak lagi kata-kata mengikut itu, mengikut Yesus banyak dikatakan. Tetapi semuanya mengikut Yesus itu adalah akan menghasilkan hal yang baik, kehidupan yang baik, masa depan yang baik. Mungkin pada waktu mengikut Tuhan Yesus, jalannya itu ada kadang-kadang harus turun lembah yang dalam, kadang-kadang naik gunung yang tinggi, lewat ngarai lembah, yang curam, yang berbahaya, ada lewat jalan yang mendatar, enak. Jadi ikut Tuhan Yesus itu tidak selalu senang, tidak selalu enak saja. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kepada kita, kalau kita ikut Dia, nanti kita akan, udara itu akan cerah, langit akan cerah, jalannya akan cerah, akan nikmat. Tidak. Tuhan tidak menjanjikan. Tuhan cuma menjanjikan kalau ikut aku itu nanti akhirnya puncaknya akan sampai ke surga. Sebelum masuk ke surga, kita memang melewati hal-hal yang sulit, melewati lembah ngarai yang dalam, mengikuti naik ke gunung yang tinggi, kadang-kadang bikin kita terpleset, jatuh, menderita, sengsara, dan sebagainya. Jadi ikut Tuhan Yesus itu sebelum sampai di titik yang terakhir, kita bisa saja mengalami masa kesulitan, masa kesukaran, dan sebagainya, membuat kita susah. Tapi ingat akhirnya, jangan yang sekarangnya. Sekarangnya itu ada COVID segala macam, ada kecelakaan pesawat terbang, tidak mau naik pesawat terbang, ya naik bis, bisnya tabrakan. Tidak mau naik bis, naik jaran, jarannya kedingklangan, jatuh masuk jurang. Sama saja, ada masa-masa sukar. Tapi tidak selamanya kita hidup masa sukar. Tuhan menyelingi dengan macam-macam suka dan duka. Kadang-kadang suka, kadang-kadang duka. Tangis, ratap, tertawa, gembira. Tuhan memberikan kepada kita. Dengan ada rencananya, pasti Tuhan itu ada rencana. Tuhan itu memberikan segala sesuatu kepada kita, ada maksudnya, ada rencananya. Demikian saudaraku. Derek Gusti Yesus, ikut Tuhan Yesus, jangan harus gersulo. Kok hidup kok susah ya derek Gusti Yesus. Tak derek setan malah untuk duit. Tidak punya duit pergi ke Gunung Kawi sana. Pulang-pulang jadi sugih. Banyak yang percaya. Benar, saya melihat, saya banyak sekali punya teman-teman yang sugih-sugih. Dia ngaku, dia mendapatkan kekayaan itu dari setelah minta dari Gunung Kawi. Ada keramat di Gunung Kawi. Ya macam-macam, membuat orang tertarik. Setan menyesatkan kita supaya kita masuk neraka, supaya kita tidak ikut Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, akoloteseme. Setiap orang yang akoloteseme, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
Nah, 3 syarat diantaranya adalah menyangkal dirinya. Ini menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya itu apa? Mengutamakan Kristus. Itu yang pertama. Bukan mengutamakan kerjaan, bukan mengutamakan bisnis, bukan mengutamakan bojo. Ya itu semuanya perlu, tapi bukan itu yang utama. Yang diutamakan adalah Kristus. Kita mengutamakan Kristus itu artinya menyangkal diri. Tuhan menghendaki kita tidak menyangkal Tuhan Yesus. Kemudian yang berikutnya, Mas, memikul salib. Bersedia menanggung beban berat demi Kristus. Bersedia mengalami kesukaran-kesukaran demi Kristus. Berusaha ikut setia derek Gusti Yesus. Itu adalah memikul salib. Banyak orang mau masuk surga, tapi tidak mau memikul salib. Tuhan Yesus menghendaki memikul salib. Berikutnya lagi, mungkin gambarnya. Mengikut Kristus itu, yaitu kita terlibat menyelamatkan manusia. Jadi ikut dalam pemberitaan Injil, mengajak orang-orang yang ini tampaknya dia tidak tahu masalah hidup, diajak derek Gusti Yesus. Ragu-ragu masuk gereja, diajak derek ke gereja. Ragu-ragu, orang gereja itu sadis-sadis bentuknya. Saya ikut ke gereja cuma didiamkan aja misalnya. Mereka mungkin tidak tahu, mereka tidak jelas, mereka tidak mengerti. Perlu dijelaskan, perlu dibimbing. Kadang-kadang butuh waktu yang lama. Ada seorang anak, masih remaja, percaya sama Tuhan Yesus. Orang tuanya belum percaya. Ya si anak itu ngajak ke gereja. Ora, ngopo? Ndak mau aku. Ya dibimbing, diajarkan anak kecil loh, ini anak kecil, ngajarkan orang tuanya untuk percaya sama Yesus. Orang tuanya, wes, aku duwe Tuhan sendiri. Ndak mau diajak. Saudara, setelah 40 tahun kemudian, ternyata akhirnya orang tuanya itu, anaknya pergi, cuma di kamarnya ninggali sebuah buku. Buku itu adalah Alkitab. Karena kesepian orang tua itu, kemudian baca-baca Alkitab, baca-baca Alkitab, baca-baca Alkitab. Sedikit demi sedikit dibaca-baca, sedikit demi sedikit dibaca. Akhirnya dia percaya dan menerima Tuhan Yesus. Kenapa? Apa yang terjadi di balik itu? Anaknya selalu mendoakan ibunya supaya dia percaya. Akhirnya orang tua percaya. Tidak ada yang mustahil. Tapi butuh waktu 40 tahun. Baru si ibu ini percaya. Menerima Yesus. Kemudian menjadi Kristen yang taat. Dia ikut terlibat di dalam gereja. Mulai dengan yang sederhana. Berikan persembahan dengan kemampuannya. Ikut berdoa, mendoakan orang-orang yang belum percaya, mendoakan orang-orang yang menderita. Lama-lama ikut dalam kegiatan gereja, menghubungi, menghibur orang-orang yang susah. Dia ikut terlibat. Mungkin tidak memberitakan Injil secara langsung, tetapi secara tidak langsung pun seorang itu bisa melayani. Demikian ikut derek Tuhan Yesus itu betul-betul ikut juga terlibat dalam menyelamatkan orang-orang di dunia. Penyelamatan
penginjilan itu bukan tugasnya pendeta saja, bukan tugasnya penginjil saja, bukan tugasnya para aktivis gereja saja, tapi semuanya itu sebenarnya terlibat dalam keselamatan dunia.